Saya butuh waktu lebih dari 40 hari untuk bisa benar-benar keluar dari rumah. Terus untuk bisa benar-benar fokus, itu saya butuh waktu yang lama. Apa yang membuat Mbak Monica berkeinginan untuk mengadopsi lagi, bukan cuma 1 bahkan 13 anak? Jadi sama Allah tuh kayak hati saya kok dikasih air, tuh tiba-tiba langsung kayak apa, kayak tenang, kayak Adem. yang tadinya saya nangis tiba-tiba bisa langsung stop. Monica Soraya. Salam kenal. Terima kasih udah diundang ke sini. Saya tuh ngefans banget tuh. Aduh, terima kasih. Aku yang senang banget mau meluangkan waktu dari begitu banyak kesibukan untuk hadir di sini ngobrol-ngobrol, berbagi cerita. Ya, karena kan kalau seorang Monica saya lihat banyak banget ya sebenarnya sebagai wanita pengusaha juga, banyak juga kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan, ya kan, pengurus dari berbagai macam kegiatan juga. Ya, termasuk juga ibu dari berapa nih berarti? 17 anak yang luar biasa. Iya. Ini anak-anak ditinggal sebentar gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Khusus untuk ini. Khusus untuk ini. Thank you sekali lagi. Sama-sama. Nah, dan di Friends of Mary Riana nanti saya selalu bilang 8+1. Jadi ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan, harus dijawab. Oke. Nah, tapi nanti di akhir Mbak Monica bisa nanya 1 pertanyaan ke saya apapun juga. You can ask me anything, nanti harus dijawab juga. Harus dijawab juga. Siap. Oke. Kalau gitu berarti tadi kan saya bilang banyak banget nih kesibukan dan aktivitasnya Mbak Monica kan. Tapi dari semua berbagai kesibukan itu, apa sih satu hal yang paling membuat Mbak Monica bangga? Yang membuat saya bangga itu adalah keluarga saya. Jadi tanpa keluarga tuh saya tuh bukan siapa-siapa sekarang ini. Jadi saya alhamdulillah tinggal di lingkungan, di keluarganya yang super duper sangat luar biasa. Jadi saya punya suami yang sangat baik. Saya punya orang tua dan mertua yang juga sangat luar biasa. Terus saya juga punya kakak-kakak yang selalu mendukung saya dalam hidup saya. Dan juga anak-anak. Dulu anak saya 4, sekarang udah tambah 13 babies yang usianya hampir sama. Dan semuanya jadi membuat hidup saya jadi lebih berwarna. Jadi itu yang merupakan suatu kebanggaan dalam hidup saya. Ya Allah, ini sepertinya Allah tuh memberikan saya suatu karunia yang sangat luar biasa. Itu yang membuat sampai sekarang saya bangga. Dan membuat saya untuk membuat lebih dan lebih lagi. Oke, tapi itu luar biasa banget sih. Maksudnya di zaman sekarang untuk seorang wanita yang punya anak 4 aja itu udah jauh di atas rata-rata, ya kan? Biasa paling anaknya 2 atau paling banyak 3. 4 itu udah bonus sebenarnya. Tapi udah bonus. Untuk seorang Monica 4 masih kurang, tambah lagi 13. Dan 13 ini benar-benar diadopsi semua di waktu yang hampir bersamaan di tahun 2020 ya. Semuanya. Apa yang membuat Mbak Monica berkeinginan untuk mengadopsi lagi, bukan cuma 1 bahkan 13 anak? Kalau ditanya itu tidak pernah terpikirkan dalam hati saya, dalam pikiran saya sebetulnya bahwa akan ada 13 babies dalam rumah saya. Wow, this is the big family, the whole family. Jadi saya juga tidak pernah berpikir, saya akan punya baby sampai dengan 13. Jadi balik lagi semua tuh mungkin terkadang tuh kalau saya berdoa gitu, saya selalu minta, ya Allah kasih saya sesuatu yang terbaik gitu. Tiba-tiba muncullah ini semua one by one. Memang gak serentak datang 13, tapi satu persatu datang. Tapi saya percaya kalau misalnya memang Allah memberikan saya itu, berarti Allah menilai saya pasti sanggup, saya pasti mampu. Bukan cuma saya, pasti keluarga saya juga, anak-anak juga. Dan memang disitulah saya melihat bagaimana sekarang ini di rumah, saya ngelihat bagaimana anak-anak saya, kakak-kakak ini tuh bisa mengurus mereka. Dari anak-anak saya itu yang mungkin yang awalnya itu anak mami, betul-betul dia walaupun usianya waktu bayi-bayi itu datang, anak saya yang satu kan udah nikah ya, yang satu udah nikah. Jadi yang kedua ini mereka itu usianya itu waktu itu masih 16 tahun. Masih 16 tahun itu waktu pada saat bayi itu datang. Walaupun 16 tahun tapi kan dia punya asisten sendiri juga di rumah. Jadi yang ngurusin. Jadi memang masih anak mami lah gitu. Walaupun 16 tahun karena memang ada ART yang membantu gitu ya. Ada yang membantu di rumah. Pada saat kehadiran bayi-bayi ini, dia jadi mulai sekarang nih saya nggak bisa main-main karena ada babies di rumah gitu. Jadi selalu kalau misalnya dia bikin sesuatu yang
agak berisik di rumah gitu. Bunda is okay. Jadi dia selalu minta izin ke saya. Jadi ada toleransi ya. Datangnya teman datang atau apa. Ini agak sedikit rame boleh nggak? Karena sekarang ada babies. Terus yang tadinya dia yang tidak bisa apa-apa, anak saya itu padahal anak laki ya, yang ini yang 16 tahun, itu dia bisa gantiin popok adiknya, bisa bikinin susu, bisa nidurin. Yang itu yang buat saya wow, it is very amazing buat dia. Jadi pembelajaran yang tanpa dia sengaja nih kok suatu saat dia nikah dia udah bisa ngejalanin itu semua. Karena awalnya mungkin dia anak yang paling terkecil di rumah, ya anak kan? anak yang paling tua di rumah. Anak yang paling tua yang laki. Terus yang kedua adiknya yang perempuan. Itu kan tadi dia merasa jadi anak saya itu 4, 3 laki 1 perempuan. Jadi yang paling besar merasa, yang paling besar laki yang udah nikah, terus laki, perempuan dan laki ditutup laki. Jadi dia pertama merasa tuh, oh I'm the one and only, I'm a princess awalnya. Dan pada saat babies itu datang, yang hubungin saya pertama kali itu pada saat kita USG anaknya laki. Jadi dia berpikiran babiesnya datang, oke bunda, it's okay. Kalau baby boy, oke bunda mau berapa aja asal baby boy. Dia selalu ngomongin begitu. Jadi pada saat Val, bunda boleh nggak punya baby lagi? Boleh, tapi boy ya. Namanya Valerie. Terus pada yang tadinya kita tunggu nomor 2, ternyata keduluan. Jadi baby girl yang pertama yang datang ke rumah. Kaget lah ini. Anak saya kaget, bunda you promise me gitu. Jadi dia kamu janji kan laki-laki, kenapa kok baby girl? Perempuan. Terus saya bilang, Val, nggak bisa begitu gitu kan, kalau udah janji niat kita menolong, intinya saya ngomong gitu. Jadi sepanjang jalan dia nelpon, bunda where are you gitu, where is the baby girl. Jadi dia tanya terus. Jadi yang ada dalam pikiran dia kalau kemunculan ini adik dan ini perempuan, bunda dan ayah pasti tidak sayang lagi sama dia karena selama usia dia itu 14 tahun, selama 14 tahun kan dia hidup dengan like a princess di rumah. Satu-satunya anak gadis ya kan, yang paling cantik selain mamanya. Nah, iya, saingan saya banget tuh dia dulu. Saya beli ini dia ini. Gitu. Terus muncullah ini. Tapi pada saat itu bayi di rumah dan dia lihat, pertama kali dia langsung jatuh cinta. Itu yang saya juga bilang, wow, berarti ini Allah ini memang luar biasa. Iya. Cinta mengalahkan segalanya. Betul. Dan sampai sekarang dan tidak pernah ada yang di rumah itu saya juga banyak juga pertanyaan gitu. Gimana sih, ada nggak yang jealous? Nggak mungkin tidak jealous. Ini anak kandung gitu kan. Dan tiba-tiba muncul 13 dan waktu bunda sekarang dia suka tidak suka pasti akan lebih banyak ngurusin yang 13 babies karena mereka memang masih kecil. Tapi boleh dipercaya atau tidak ada yang namanya jealous di antara mereka. Dan kakak-kakaknya ini apalagi mereka sekarang udah besar, jadi mereka lebih kayak kita misalnya liburan ke Bali. Mereka nanya, bunda babies ikut nggak? Saya kadang-kadang berpikir saya mau kalau ada babies waktu saya akan banyak ke bayi lagi. Saya perlu waktu juga quality time untuk yang lebih besar. Tapi mereka selalu nggak asik kan bunda nggak ada babies gitu. Jadi sekarang malah kebalik seperti itu. Oh jadi mereka ternyata kangen juga dengan adik-adiknya. Padahal lagi nakal-nakalnya nih 2 tahun. Lagi apa ditanya? Ini apa? What is this? Apa ditanya di rumah? Tapi buat mereka itulah kesenangan mereka juga kali. Sudah menjadi bagian dari keluarga. Jadi kalau misalnya nggak ada tuh rasanya ada yang kurang. Ada yang hilang. Betul. Iya. Mungkin saya kilas balik sedikit ya, karena saya jadi penasaran kan awalnya yang saya tahu ini udah punya anak 4, terus punya keinginan untuk coba siapa tahu bisa punya anak lagi gitu. Maksudnya ingin menambah anak gitu, dan ternyata Tuhan menjawab doa tapi dengan cara yang berbeda. Betul. Terus lalu ada orang yang tiba-tiba menghubungi untuk menyerahkan anaknya. Nah itu kenapa bisa tiba-tiba menghubungi dan bagaimana prosesnya akhirnya dari 1 bisa jadi banyak? Nah awalnya nih semua itu berawal pada saat jadi di rumah saya itu. Awalnya itu ada orang tua saya dua-duanya, ada papa saya, mama saya. Mertua saya juga udah sepuh. Tadinya beliau tuh tinggal di Muntilan, Jawa Tengah. Terus karena udah sepuh, saya bawalah ke rumah. Terus ada tante saya juga. Tante saya tuh kakaknya ayah saya, tapi suaminya udah meninggal dan beliau tidak punya anak. Gitu. Jadi di rumah saya sebelum bayi ini, saya udah ngurus ini 4 ini. Jadi ada papa, mama, mertua perempuan, dan tante saya. Mereka berempat. Berjalannya waktu. Mulai sakit, jadi mertua saya sakit, jadi harus di kursi roda. Terus papa saya di kursi roda stroke, mama saya juga stroke di kursi roda, gitu 3. Kalau tante saya ini kuat, termasuk kuat gitu. Jadi dari dulu saya memang mungkin jiwa saya itu memang saya itu lebih passion saya itu lebih ke arah situ awalnya. Nah ayah saya merawat mereka, ayah saya meninggal. Berpulang, terus nggak lama udah tinggal 3, jadi tinggal tante saya sama mertua perempuan dan mama saya.
Mereka sakit hampir bersamaan pada saat itu dan masuk ICU dua-duanya. Masuk ICU. Nah pada saat di ICU itu saya tidak pulang sama sekali. Saya menunggu mereka benar-benar tidur di rumah saya dan tidak pulang. Mulai saya dengar banyak berita bayi dibuang. Itu jadi pada saat saya di rumah sakit, saya nunggu di ruang ICU itu di luar kan, nggak di kamar, di luar. Terus saya lihat gitu, baik itu di IG, di TV. Terus saya ngomong lah ke suami saya, kalau pada saat suami saya pengen deh, maksudnya punya anak lagi. Suami kan enak banget, suami itu ya udah bikin. Enak kan kalau suami itu enak banget gitu. Terus saya berpikir kalau bikin ya pasti saya sayang anak saya gitu kan. Tapi di luar sana banyak sekali, gimana caranya gitu. Kalau terus tiba-tiba ada berita dari teman saya itu, jadi kan saya juga punya ormas perempuan yang bergerak di bidang sosial. Jadi sebelum pandemi itu, sebelum 2020 itu kita suka belusukan, kita suka ke kampung-kampung, ke semua, ke seluruh Indonesia. Terus kita suka bantu, misalnya ada manula gitu yang dia masih bisa kerja tapi mereka tidak punya biaya, jadi kita bangunin warung di rumahnya. Kita bikin gitu, kita kasih semua popmi apa segala macam yang ada di situ supaya mereka bisa beraktivitas. Karena kan terkadang mereka tapi tidak ada kesempatan untuk itu. Terus kita juga punya agenda yang namanya Revolusi Putih. Jadi saya setiap seminggu itu 2 kali saya selalu ke SD itu saya bagikan telur dan susu. Itu dulu sebelum pandemi, dan itu saya senang sekali ngejalaninnya. Terus dari luar Jakarta tuh mereka juga minta datang dong ke sini gitu. Datang dong ke sini. Jadi kita lihat gitu. Oh, memang ini SD-nya kayak gimana. Jadi kita datang ke segala macam. Nah, beberapa waktu juga saya juga minta pejabat pemerintah juga ikut mendampingi saya supaya mereka tahu oh ini loh kondisi-kondisinya. Itu sering kita lakukan. Sama satu lagi Jumat Barokah. Jadi kita datang, kita bagi-bagikan nasi itu ke kampung-kampung semua. Berarti memang udah banyak, maksudnya keinginan dan bahkan aktivitas untuk selalu melayani, merawat dan berbagi itu memang udah kesenangan saya dari dulu. Jadi memang darah daging ya. Jadi saya senang, ya, maksudnya kegiatan walaupun banyak yang bilang itu kayaknya capek ya, masa sosok Monica yang mau belusukan, orang kadang-kadang kan suka nggak percaya gitu, tapi ya itulah saya yang sebetulnya gitu. Memang kadang-kadang kalau di frame nggak mungkin deh dia ini, tapi memang sebenarnya saya tuh ya seperti itu gitu. Nah itulah yang akhirnya tiba-tiba saya ngomong terus kan gimana caranya. Udah kalau mau gimana caranya. Kan untuk dapetin seorang anak itu kan juga gak gampang. Kalau udah ditemukan sama dinas sosial pasti udah diurus lah sama negara atau sama pemerintah. Susah. Ya udahlah gitu. Akhirnya saya karena saya punya ormas ini juga ada cabang di mana-mana. Saya ngomong dong kalau ada keluarga atau ibu yang anaknya memang mereka tidak sanggup untuk ngurus, saya mau loh ngurus, saya bilang gitu. Udah saya sebar kemana-mana, tapi juga nggak dapet. Tiba-tiba pada saat saya di rumah sakit lagi nungguin mertua dan ibu saya itu berbarengan dan tempat tidurnya itu sampingan di ICU, ada yang menghubungi saya. Itu ya saya bilang sampai sekarang itu seperti kayak misteri ilahi buat saya. Tiba-tiba ada yang WA-nya cuma gini, Mbak maaf saya sedang mengandung gitu. Saya jangankan untuk periksa kandungan, untuk makan aja saya susah. Itu yang dia bilang. Mbak mau nggak bantu saya? Nanti anak ini tolong Mbak rawat. Itu saya berpikir ya ampun ini benar atau saya cuma dikerjain aja karena kan nggak ada namanya juga saya nggak tahu. Tapi dalam pikiran saya pada saat itu adalah karena saya udah seneng, ini doa yang selama ini saya mau gitu terjawab. Apa yang saya harus lakuin ya? Jadi saya tidak ngomong ke suami saya dulu untuk minta boleh atau enggak, itu saya udah nggak mikir itu karena saya udah senang sekali pada saat itu. Saya cuma bilang gini, maaf Mbak ini dengan siapa, tinggalnya di mana gitu. Terus dia sebutlah nama, terus dia tinggal di Jawa Tengah. Apa yang bisa saya bantu gitu? Saya perlu Mbak untuk periksa karena kalau perhitungan saya ini kalau nggak salah udah sekitar 7 bulan. Karena dia kan juga nggak tahu. Oke Mbak, berapa nomor rekening? Itu yang pertama kali. Oh, tanpa ketemu dan tanpa tahu ini benar atau enggak. Jadi langsung saya transfer lah, dia kasih nomor rekening dan saya transfer. Saat itu juga setelah saya transfer saya baru sadar, oh iya kalau dia bohong bagaimana ya. Itu setelah saya transfer jadi semua tapi ternyata saya pikir kalau misalnya dia bohong urusan dia lah sama yang di atas. Saya berpikirnya seperti itu. Ya, tapi kalau dia betul saya dosa karena dia minta tolong kok saya nggak bisa bantu. Saya cuma takut itu. Tapi ternyata betul. Jadi besokannya karena waktu itu kejadian kalau nggak salah udah sore sekitar jam 5 jam 6 itu yang saya transfer. Besokannya dia langsung ke bidan. Dan besoknya dia langsung ngomong, Mbak, alhamdulillah bayinya sehat. Dia ngomong, terus perkiraan lahir sekarang udah 7 mau jalan 8, perkiraan lahir bulan depan. Wow. Itu tambah saya semangat, terus apa yang bisa saya bantu? Udah langsung gak karuan dalam hati saya pada saat itu. Dan dia bilang karena memang suaminya mungkin tidak menginginkan karena dia anak kedua. Terus dia juga hidupnya susah, boleh gak Mbak saya
melahirkan di Jakarta. Saya belum kenal loh pada saat itu. Lihat mukanya juga tidak tahu. Dan ya udah saya kirim lagi biaya untuk, karena kandungannya udah besar nggak bisa naik apa-apa kecuali naik kereta pada saat itu. Dan itu tahun 2020 lagi, wah COVID lagi kenceng-kencengnya. Betul. Gimana ya cara ngomong ke suami saya pada saat itu kan. Jadi semua udah beres tapi saya belum ngomong nih ke suami saya. Aduh gimana ya caranya. Saya tunggu di hati baik dulu. Malam-malam lagi santai ngomong tuh saya ngomong loh. Saya bilang gini, sayang, ingat nggak waktu itu saya pernah minta apa? Ini ada loh, laki perempuan. Suami saya tuh paling suka anak perempuan. Karena kan di keluarga dia susah dapat perempuan. Dan anaknya pun cuma satu perempuan, laki perempuan, laki. Oh, dia cuma flat pada saat itu ya. Oh, tapi aku udah biayain loh. Saya jadi terus aja saya ngoceh terus gitu. Terus gimana jadi? Tapi ibunya mau ke sini kapan? Jadi sama, boleh ya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah dalam hati saya pada saat itu. Ya udah nggak apa-apa. Udah ngomong ke anak-anak. Dan masih anak-anak sih gampang kan gitu kan. Yang penting suami saya dulu nih udah proof. Nah terus minggu depan dia mau datang ke sini gitu. Saya ngomong ke anak-anak saya dan anak-anak saya juga nggak ada masalah. Oke, gitu kan. Saya kasih tahu nih alasannya ini saya kasih tahu semua. Oh ya udah oke, Bunda kapan datang gitu. Nanti ya ibunya mau datang ya ke sini ya gitu. Nanti Bunda kenalin apa segala macam. Oke, anak saya juga nggak ada masalah. Datanglah dia. Saya tidak pernah ngeliat mukanya. Dia mungkin ngeliat saya juga dari foto di profil WA atau apa. Saya jemput sendiri dengan pakai sarung tangan. Udah kan itu karena awal-awal pandemi banget. Betul. Saya juga ketakutan, takut gitu. Saya jemput waktu itu di station. Saya pertama kali ketemu dia. Jadi dia telepon, Mbak di mana posisi saya di depan ini. Jadi kan karena sama-sama nggak kenal, perutnya udah besar. Terus saya ajak makan. Saya bawa langsung ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit untuk saya cek dulu kan selama ini kan dia di bidan. Saya bawa ke rumah sakit. Iya perkiraan lahir apa segala macam dan saya bawa ke rumah sampai dengan dia melahirkan. Jadi dia tinggal sama saya 1 bulan lebih waktu 1 bulan lebih. Iya, sampai dari yang benar-benar nggak kenal, nggak tahu siapa, nggak tahu latar belakangnya. Nggak tahu. Jadi saya memang tidak pernah bertanya kalau yang menghubungi saya, oh ini latar belakangnya apa, kenapa, itu enggak. Jadi emang niat dalam hati saya harus menyelamatkan bayi ini dan ibunya harus selamat. Itu aja yang ada dalam pikiran saya. Jadi kalau orang ngelihat bayi saya yang 13 pasti, cakep-cakep, pasti lahir terus lucu diambil. Padahal enggak seperti itu. Jadi yang betul itu ya saya rawat, saya tidak kenal dia. Lahir bentuknya kayak apa itu yang saya urus sampai sekarang. Karena dari 13 ini kan tadi yang pertama ya, tapi dan seterusnya itu juga semuanya dari itu. Proses lahiran, dari hamil gitu ya. Jadi semuanya saya urus dari hamil. Wow, sampai lahir dan sampai sekarang. Dan jadi setelah lahir anaknya siapa namanya yang pertama berarti yang pertama diadopsi. Hans. Oh yang pertama itu Bianca. Yang tadinya harusnya yang kedua. Jadi lucu. Jadi ibunya itu udah ada di rumah. Yang ini sebenarnya ibu yang kedua nih, ibunya Tristan. Yang ada di rumah tuh ibunya Tristan, yang kedua Tristan. Dia di rumah tapi dia nggak lahir ini anak. Jadi perkiraan ini. Jadi sempat saya liburan juga ke Bali. Saya sempat ngomong sama staff saya juga, tungguin ya, jangan-jangan nanti pada saat saya liburan ke Bali dia lahir nih. Sampai dia juga bingung kok nggak lahir, saya suruh jalan gitu. Jalan kamu di dekat kolam gitu. Mbak jalan mbak dekat kolam, naik turun tangga nggak lahir nih anak. Tiba-tiba dia menghubungi saya. Kandungannya kalau nggak salah udah 8 bulan ya kalau nggak salah. Dia tinggal di Jawa Timur. Terus dia bilang dia mau ngelahirin, malah ini lahir duluan, makanya pertama perempuan. Jadi yang tadinya laki, anak-anak saya kan taunya laki lah, ini muncullah perempuan. Iya, yang pertama kali tadi ketemu di kereta yang pertama kali hubungin jadi itu kedua. Malah jadi yang kedua. Dan betul. Di tengah proses 1,5 bulan itu ada lagi ternyata yang memang juga datang dan minta tolong juga. Oke, wow. Pernah kebayang nggak sih bahwa pada saat itu kan mungkin 1 ya udah nggak apa-apa dibantu, tiba-tiba ada yang minta lagi ya udah nggak apa-apa dibantu 2, tapi makin lama makin banyak 3, 4 sampai akhirnya 13 gitu. Kalau ngebayangin akan segitu sih enggak, tapi pada saat kan ini udah oke yang 2, terus muncul kan perempuan, ngomong dong saya ke suami saya ini ada lagi loh, boleh nggak laki perempuan, pertanyaan dia cuma itu deh, laki perempuan, oke, dia senang kan, wah perempuan gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih yang ini akhirnya yang perempuan ini kan pikir saya yang pertama yang lahir pasti laki dulu nih, laki perempuan. Tapi ternyata yang perempuan lahir dulu, lahir dulu terus laki. Terus muncul lagi, ada lagi gitu. Yang ketiga, terus yang keempat, yang kelima tuh terus tuh. Jadi sampai saya punya buku kecil tuh saya tulis namanya ibunya ini, perkiraan lahir anaknya laki atau perempuan. Yang kedua, nah sebetulnya suami saya kayaknya gini, suatu saat dia bertanya, sayang ini mau sampai berapa bayi? Kan udah mulai satu-satu datang ke rumah. Karena 1 bayi, suami saya tuh orangnya kan sangat prepare. Karena dia pengusaha-pengusaha itu kan, kalau saya kan kalau yang namanya istri nggak terlalu banyak mikir sampai ke depan. Kalau dia tuh kan mikir sampai yang perkiraan lahir kapan? Berarti babysitter harus sudah ada sebelum ini bayi lahir gitu.
Kalau saya kan nanti kalau saya kan masih belum kok, sayang belum, kita masih periksain masih ini nanti. Kalau dia enggak, dia tuh orangnya sangat yang terus tidurnya di mana? Terus box bayinya udah disiapin. Nah, kalau dia lebih ke arah situ. Kalau saya kan lebih ke arah yang karena saya senang punya bayi lagi ini bajunya. Kalau saya lebih ke arah baju bayi, nanti bedongnya udah siap. Kalau dia yang seperti itu. Nah, akhirnya dia manggil saya, terus dia ngomong, "Ayo sayang, kita sepakat ya. Kalau masalah biaya insya Allah aku bisa, tapi bukan masalah biaya," katanya dia pada saat itu. "Ini masalah kasih sayang kamu nih," gitu. Ya udah kita sepakat mau berapa bayi, gitu. Jadi ini kayaknya agak serius juga nih dalam hati. Padahal saya udah nggak mikir situ. Oke 7. Oke ya sepakat. Kita ketok palu sama-sama 7. Itu saat itu 7 bayi. Oke, kita lagi menunggu nih kehadiran bayi ke-7. Udah ada namanya, lucu loh. Jadi anak-anak itu kalau pada saat bayi itu kita udah tahu ya. Oh bayinya mau lahir nih bulan depan laki. Kita rumuskin nih namanya apa. Anak-anak saya ikut. Oke setuju namanya ini. Gitu. Terus ini kita udah tahu yang ke-7 ini bayi perempuan. Gitu tadinya. Nah yang kita 7 loh sayang, iya 7 bayi perempuan ke-7. Nah kita lagi nunggu ini nggak lahir-lahir, ini bayi nggak lahir-lahir, tiba-tiba ada menghubungi saya, itu hampir bersamaan, 2 perempuan menghubungi saya itu hampir bersamaan. Terus anaknya belum diperiksa juga kan, kalau menghubungi saya biasanya mereka belum ke bidan atau kemana, jadi belum tahu laki karena atau biasa perempuan. Ada keterbatasan biaya juga. Itu sebenarnya utamanya sih itu sih masalah ekonomi sebetulnya. Terus mereka menghubungi saya ngomong ke suami saya gini, ingat loh sayang ya 7. Jadi suami saya udah bilang 7. Udah datang dong saya. Salah satunya tuh di Bekasi, satu di Bekasi. Terus yang satu tiba-tiba datang dari Jawa, terus dia ngirim foto gini, "Mbak, masa Mbak nggak kasihan sama saya? Saya tuh tinggal di atas gunung. Untuk air aja susah dia fotoin memang rumahnya." Aduh, saya gimana ya? Ngomong ke suami saya ini gimana? Saya ngomong kayak gitu. Karena nggak mungkin yang 7 ini di skip. 7 ini udah termasuk ibunya itu udah dekat sama saya dan saya udah diterima kan, nggak mungkin ditolak dan lagi. saya udah biayain dari usianya di kandungan masih 4 bulan. Kan nggak mungkin tiba-tiba udah mau lahir. Bagaimana nih ibunya? Saya ngebayangin juga. Aduh gimana ya cara ngomong ke suami. Terus ya udah gini sayang, kalau kamu mau biayain gitu. Tapi jangan kita urus semua loh. Ingat loh 7. Jadi ya saya bilang biarin aja deh. Nanti juga paling berubah pikir saya kan. Suami saya kan juga orangnya suka agak galau gitu. Udah biarin aja. Tapi dia mau di sini, ya udah. Akhirnya datang dong, dia ditemenin ibunya. Nih, masih muda ditemenin sama ibunya. Udah kamu tinggal deh di rumah saya. Tinggal juga nih. Jadi yang satu ini cepet tinggal di rumah saya. Yang satu di Bekasi, yang satu tuh dari Jawa Tengah, tinggal di rumah saya nih. Gak lama melahirkan kan. Anaknya satu laki, dua-dua saya bawa dong ke rumah. Hampir cuma beda 3 hari. Beda 3 hari tuh bawa dua-dua kan. Terus suami saya megang aja nggak mau, karena dia itu kalau udah megang dia pasti sayang. Jadi sayang itu 2 laki, ya aku tahu gitu kan. Dia nggak mau pegang. Terus suami saya ngomong gitu. Terus itu gimana yang 2 bayi ini? Enggak, nanti mau diurus kok sama ibunya. Saya bilang tuh. Padahal ibunya tuh pas bayinya lahir tuh udah ya Mbak titip ya. Kalau urus anak saya udah begitu kan, mau urus gimana orang anaknya udah dibawa. Terus saya coba digendong dia sekali, karena suami saya itu kelemahannya itu kalau dia udah gendong dia udah pasti jatuh cinta, udah sayang. Sampai 1 minggu dia cuma bisa ngeliatin aja kan, kalau pagi kan dijemur semua. Jadi kan 6 udah tambah 2 udah 8. Udah 8 tambah 2 itu udah 8, udah keluar dari 7 kan. Saya kamu nggak kesian, saya selalu ngomong gitu. Masa nggak kesian sih, lama-lama suatu saat udah sama suami saya digendong dua-duanya, udah lepas, udah pecah telur dari 7 dari 8 keluar lagi nomor 9 tuh baru lahir coba. 9. Udah nih, oke sayang 9 katanya. Iya, udah terakhir. Udah nih, udah oke ya, ketok palu terakhir dah. Terus Wali Songo 9 kan? Wah ini dia nih, udah nggak boleh. Pergilah suami saya ke proyeknya di Papua. Jadi suami saya lagi ke proyek ke Papua. Udah ya sayang, kalau aku pergi jangan aneh-aneh. Dia udah wanti-wanti. Apa nggak ada yang menghubungi saya lagi? Aduh gimana ya saya ngomongnya, saya tuh orangnya tidak pernah bisa bilang tidak gitu, nggak pernah bisa bilang tidak, apalagi hubungannya sama kemanusiaan gini. Saya ngebayangin kalau itu terjadi di saya gitu. Karena dalam pikiran saya tuh apa yang bisa saya bantu ya saya bantu gitu semaksimal mungkin. Tapi kalau udah hubungannya sama anak, udah deh saya, kalau anak tuh bahasanya udah segalanya, maksudnya hubungannya sama anak, hubungannya sama orang tua tuh saya udah nggak bisa berbuat yang lain gitu. Ya pada saat 10 ini juga, aduh gimana ya cara ngomong ke suami saya ini, bagaimana caranya? Oh itu staff saya semua, Bu inget ya Bu, Bapak udah bilang 9. Oh itu semua yang saya tuh complicated heart, bener-bener complicated heart pada saat itu. Terus saya bilang, ya udah deh saya ambil risiko, udah nggak apa-apa. Itu juga saya ambil lagi ke rumah, tapi saya belum berani ngomong. Saya nunggu waktu yang tepat, baru saya ngomong ke suami saya. Akhirnya dia, ya oke ya sayang, 10. Udah akhirnya 11, 12. Tanya terakhir ini, suami saya bilang, udah sayang ini sekarang terakhir. Udah gak bisa ini udah terakhir deh 13, kasihan gitu.
Tapi anak saya kalau ditanya lebih mau mereka. Anak-anak saya loh ya. Itu mereka, apalagi anak saya yang paling kecil itu, bayi siapapun kalau ponakan saya datang ke rumah, bayi kalau udah dipegang dia dibilang ini buat adik dia. Itu sayang sekali tuh yang paling kecil yang sekarang usianya 9 tahun. Oke. Wow, luar biasa. Itulah akhirnya yang dari awalnya 1, akhirnya jadi 7, kalau nggak jadi 9 bisa jadi 30 kali ini udah di rumah. Luar biasa. Dan tapi emang setuju sih, kadang-kadang kan sebenarnya bukan hanya tentang biaya dan materi saja ya, tapi kan kasih sayang dan perhatian yang memang harus diberikan gitu. Dan maksudnya, dan saya salut juga, bahkan sebenarnya 13 bayi ini pun juga bukan hanya 13 bayi saja, tapi juga disediakan babysitternya. Iya, 13 babysitter. Semuanya, dan sekarang juga semuanya udah sekolah, ya kan? Iya, oke. Pertanyaan yang kedua kalau gitu. Kalau tadi kita berbicara tentang bayi dan anak-anak kecil, sebenarnya jadi penasaran masa kecil seorang Monica itu seperti apa sih? Apa yang paling diingat dari masa kecilnya? Papa saya itu tentara gitu. Jadi saya kecil itu kalau dibilang saya hidup mewah itu nggak, tahu sendiri kan kalau tentara tuh kan gajinya kecil. Terus saya harus berpindah-pindah. Jadi kalau papa tugas di mana juga saya mesti ikut tugas di sana gitu. Jadi papa tuh selalu bilang ke saya gitu pada saat saya kecil gitu, kamu tuh harus percaya diri. Gitu. Tapi kan terkadang papa mama tuh suruh saya percaya diri, tapi saya tuh selalu dimasukkan ke sekolah Katolik, sekolah swasta, sekolah mahal yang saya harus bersaing dengan orang-orang kaya. Itu kan buat saya kecil tuh, waduh, bisa nggak ya gitu? Seorang Monica ini bisa nggak gitu? Dulu lahirnya di mana berarti? Saya lahir di Jakarta. Oke. Saya lahir di Jakarta gitu. Tapi papa tuh tidak pernah masukin saya tuh di sekolah negeri, pasti sekolah Katolik. Sekolah Katolik dan sekolah-sekolah favorit semua. Saya pernah sekolah di Regina Pacis, saya pernah sekolah di Santa Ursula pada saat di Jakarta. Terus jangan-jangan kita adik kelas loh. Jangan-jangan kita aku di Santa Ursula juga. Jangan-jangan ketemu. Iya. Saya SMP, dia Ursula, saya SMP. Saya SMP dan SMA. Ini jangan-jangan nanti ketemu nih. Iya, di Jalan Pos. Iya, Jalan Pos. Kita hampir sepantaran nih. Iya. Jadi bayangin kan di Ursula kan. Jadi pada saat itu terus saya pindah, ikut papa pindah juga ke Palembang. Di Palembang juga sekolahnya juga sekolah Katolik. Saya pindah juga ke Balikpapan juga sekolah Katolik gitu. Dan pada saat itu apa yang bisa saya dapat, saya tuh apalagi waktu itu saya kecil itu kalau udah masa-masa mau liburan, itu saya yang benar-benar under pressure karena teman-teman saya tuh gini, nanti liburan di mana nih gitu. Nah dulu jadi oma saya tuh jadi mamanya mama itu kan tinggalnya di Malang. Dan kalau liburan pasti kita ke Malang yang gratis karena oma tuh punya hotel dan kita di Malang aja udah seneng kan. Jadi kalau teman-teman saya nanya pada saat kecil, nanti nih sekolah liburan kemana? Gak usah nanya Monik, paling ke Malang. Jadi gitu. Jadi kan sedangkan mereka mau liburan kemana? Mau ke Amerika. Saya ngebayangin waktu kecil ya Amerika tuh kayak apa ya gitu. Keren kali kan Amerika. Terus mau kemana? Mau ke Paris, mau kemana gitu kan. Terus dia mereka pulang dari liburan itu mereka selalu membawa, saya tergila-gila dengan Disney kan. Apapun saya tergila-gila, Mickey apalagi Mickey. Jadi kalau dia pulang itu dia selalu bawa kayak tempat pensil apapun atau pen atau apa atau tas itu wow keren gitu kan. Sedangkan sosok saya kalau saya ngomong, "Pak, saya mau beli itu dong tempat makan saya kok gini-gini terus." Ini kan udah ya biasa kalau naik kelas kan anak-anak tuh kan pasti tempat makannya bagus hadiah gitu. Tempat makannya dulu tempat makan saya aduh luar biasa. Tempat makan saya kalau mau beli tuh yang mereknya Lion Star. Itu udah keren banget. Itu yang dibuka begini, terus kalau dikasih sama mama tuh roti meses gitu kan. Itu dikasihnya banyak kan nggak bisa nutup kan. Pakai karet. Jadi sedangkan teman-teman saya itu yang keren dia punya cekrek terus di tengahnya itu ada sendok garpu. Nah, yang bertingkat. Yang bertingkat, yang cekrek. Aduh, saya kecil boro-boro tuh mikirin kayak begitu. Tapi saya begini, boleh. Dalam hati kecil saya pada saat itu, lo boleh lebih kaya dari gue, tapi lihat siapa yang lebih pintar di kelas. Itulah akhirnya masa kecil saya itu gini. Oke, lo kaya boleh gitu. Gue nggak sekaya lo tapi lihat siapa yang lebih pintar di kelas. Jadi itu hanya memacu saya pada saat saya kecil. Saya harus pintar, pintar. Karena kalau saya pintar, ini yang kaya bisa nih jadi ini bisa saya suruh-suruh nih gitu. Dan itu kejadian pada saat saya kecil. Jadi pada saat saya pintar makanya Nik nanti ulangan dulu kan zamannya ulangan. Aku duduk samping kamu ya, boleh duduk. Tapi kasih saya dulu pensil kamu yang itu. Kamu kan punya 2. Kamu mau apa? Nah itulah
masa kecil saya tuh seperti itu. Jadi akhirnya pada saat saya besar, jadi punya obsesi. Saya selalu berpikiran jangan sampai anak-anak saya ini seperti saya pada saat kecil gitu. Saya kecil kan saya kayak ngeliat sekarang tuh, makanya suami saya bilang gini, oh ini kayaknya obsesi kamu kecil ya. Jadi anak-anak kadang-kadang belum bilang apa, saya udah beliin. Karena dulu saya kecil, saya tuh ngerasain yang aduh, gila, saya dibawain sama mama tuh tempat minum aja sampai diisi es. Tapi kan kalau sekolah Katolik itu kan cendelannya besar dan minuman kita ditaruhnya kan di pinggir gini semua. Itu kan kena matahari. Kalau abis selesai olahraga kan jadi panas kan, walaupun meleleh. Sedangkan yang lainnya itu yang udah termos, yang kalau gini esnya sampai bunyi keltuk gitu. Aduh itu gila tuh masa kecil saya. Itu yang sampai sekarang akhirnya anak-anak saya selalu bilang kamu harus pinter karena utamanya tuh itu. Dan ternyata emang pinter beneran. Buktinya kuliah di usia 14 tahun udah kuliah. Iya. Itu ya, maksudnya luar biasa banget loh. Saya itu akhirnya itu yang memotivasi saya untuk kamu harus pintar karena papa saya selalu seperti itu. Jadi papa saya bilang kalau kamu pintar apapun bisa. Kalau uang sebanyak apapun kamu punya uang pasti akan habis. Tapi kalau ilmu tuh nggak akan habis. Gitu. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak saya sampai sekarang pun kamu harus pintar. Maksudnya kamu beruntung kamu lahir. Maksudnya ayah udah punya kayak begini enak. Dulu bunda nggak pernah merasakan. Ayah pun dulu tidak merasakan seperti ini. Jadi ayah suami saya juga dulu bukan lahir dari keluarga yang kaya raya, enggak juga. Jadi semuanya pakai proses gitu. Jadi suami saya juga bilang dulu ayah tuh kalau makan apa tuh namanya eyang tuh kalau bikinin telurnya besar terus dipotong semua gitu supaya semuanya dapat dibagi. Kalau sekarang kamu telur satu bisa satu gitu. Yang penting kamu harusnya udah punya segalanya, harusnya bisa lebih pintar. Yang saya bilang ke anak-anak saya. Dan didikan orang tua itulah yang membentuk Monica menjadi seperti sekarang ini. Ya tapi jadi penasaran baru tahu kita SMP-nya sama. Nanti kita itu. Ntar kita ini jangan-jangan loh. Iya beda kelas. Beda kelas lagi. Kita harus runutin tahunnya. Nanti kita runutin. Nostalgia. Dulu kan seragam hijau kotak-kotak. Iya hijau kotak-kotak kan, kaos kaki putih biru kan sama putih biru serviam SMP sama serviam di sini. Wah. Ntar harus lanjut ngobrol lagi nih setelah ini. Oke. Tapi kalau saya lihat nih kan berarti sebenarnya masa-masa kecil ini walaupun tidak mudah tapi masa-masa yang menyenangkan, bahagia. Menyenangkan. Orang tua selalu ada memberikan ujangan kasih sayang dan seterusnya gitu. Tapi kalau di balik semua itu dari perjalanan hidup Monica sampai hari ini, masa tersulit apa nih yang pernah dialami? Untuk saya gitu, masa yang paling sulit untuk saya itu pada saat orang tua saya meninggalkan saya. Itulah masa dimana saya itu adalah sosok yang sangat dekat dengan mereka berdua, terutama dengan papa saya, dengan mama saya. Tapi perempuan kan biasanya lebih dekat ke papa ya. Jadi waktu saya mulai jatuh cinta juga saya selalu ngomong ke papa gitu. Walaupun mama juga selalu, saya tuh termasuk dekat sih sama keluarga gitu. Tapi saya lebih dekatnya sih sama papa gitu. Karena papa juga, karena saya juga perempuan satu-satunya di rumah, kakak saya 2 laki, jadi papa juga mungkin banyak lebih sayangnya ke saya, anak kesayangan lah. Saya ngerasa anak kesayangan papa gitu. Jadi pada saat papa itu nggak ada, terus nggak lama juga mama pergi ninggalin saya, itu buat saya tuh kayak dunia saya tuh runtuh pada saat itu. Jadi saya ngerasa sepeninggal papa tuh saya nggak punya teman curhat. Terus dulu kan kalau ya namanya walaupun saya punya suami, ada hal-hal yang saya ingin bicaranya sama papa gitu. Nah itu pada saat papa nggak ada, itu yang buat saya butuh waktu lebih dari 40 hari untuk bisa benar-benar keluar dari rumah, terus untuk bisa benar-benar fokus. Itu saya butuh waktu yang lama pada saat papa nggak ada. Jadi itu benar-benar buat saya tuh kayak hilang. Jadi hilang walaupun pada saat itu papa tuh di kursi roda. Terus untuk nyelamati nyawa papa juga, kaki papa dua-duanya udah sempat diamputasi kan pada saat itu juga. Terus detik-detik terakhir papa nggak ada itu, malamnya tuh saya masih sama papa, masih ngobrol dan semuanya tuh nggak ada apa-apa gitu. Karena saya bilang, Pak besok saya nemenin papa ya cuci darah kayak gitu. Dan besoknya ternyata malamnya papa anfal dan paginya papa nggak ada gitu. Jadi buat saya ya ampun, kalau saat-saat itu bisa diulang lagi tuh, saya kepingin papa bisa ngeliat sosok yang papa didik dari kecil itu sekarang udah kayak gini gitu. Karena papa tuh papa yang membuat saya seperti sekarang ini. Rasa sayangnya, rasa kasihnya, terus yang selalu ngajarin saya untuk
kamu harus memaafkan orang. Itu satu fakta. Iya. Itu masa-masa sedih dalam hidup saya. Tahun berapa itu berarti? 2006. Oke. Oh, waktu itu berarti belum bisa melihat yang sekarang dengan 13. Kok 2016. 2016. Oke. Iya. Belum lihat gitu. Itu buat saya itu berat sekali. Iya. Tapi bagaimanapun juga love never dies. Iya. Tetap selalu ada di hati dan selalu bisa dirasa. Iya. Apa wejangan yang paling diingat dari Papa? Papa tuh selalu bilang ke saya bahwa kamu tuh harus selalu berbuat baik. Gitu. Walaupun di luar sana, walaupun kamu udah berbuat baik, pasti orang di luar sana tuh belum tentu semuanya juga suka sama kamu. Gitu. Tapi kamu tuh harus berbuat baik. Gitu. Apapun yang terjadi. Gitu. Terus harus bisa memaafkan orang. Sebenci apapun kamu harus bisa memaafkan. Mungkin kamu nggak bisa melupakan, kata Papa, karena memang kalau kita udah disakiti kan kita belum tentu butuh waktu untuk melupain. Tapi yang pasti kamu harus maafin dia dulu. Itu. Jadi Papa tuh selalu bilang, Pak saya tuh kesel sama ini kan, saya selalu kalau saya kecil saya selalu pulang tuh nangis, Pak saya tuh kesel Pak, ini kayak gini. Sabar gitu. Jadi Papa tuh memang orang sosok yang tegas, dan sabarnya luar biasa. Bahkan di saat sakit pun Papa tuh sabarnya luar biasa. Iya, untuk seorang tentara yang biasanya disiplin dan tegas, dan Papa tuh selalu ada. Saya melahirkan Papa di samping saya. Itu semua waktu saya. Nah, sampai akhirnya Papa Mama tuh ada rumah sendiri, tapi karena memang saya itu terbiasa dari kecil sama mereka, jadi Papa Mama tinggal sama saya aja. Itu yang saya minta, walaupun susah, orang tua kan juga belum tentu mau sebetulnya. Tapi saya nggak bisa hidup tanpa mereka gitu. Nah, padahal pada saat itu suami saya udah pernah mengatakan kepada saya, bilang gini, sayang, kamu minta Papa tinggal di rumah, kamu minta Mama tinggal di rumah, kalau minta mertua jadi ibunya suami saya untuk tinggal di rumah, jadi saya bawa dari Muntilan ke rumah. Terus tante saya itu kan juga suaminya udah meninggal, dia tidak punya anak, dan termasuk dari kecil tuh dekat sekali sama saya. Itu untuk tinggal di rumah. Kamu harus siap loh, kata suami saya. Kalau sekali waktu mereka dipanggil, ingat loh, mereka kan sudah tua. Kamu mesti siap. Nggak mau saya pada saat ngomong. Di luar sana kan banyak. Jadi pada saat itu ego saya muncul. Maksudnya di luar sana banyak loh, sayang, orang di jalanan yang udah sakit banyak. Kenapa harus ngambil orang tua saya, harus ngambil yang masih kita sayang, masih kita urus, kan banyak. Maksudnya orang yang mungkin sama keluarganya udah nggak diurus di luar sana. Itu banyak, itu aja yang Allah ambil dalam hati saya kan. Kenapa harus orang yang saya sayang? Kamu nggak boleh begitu gitu. Tapi kamu harus siap ya. Buat saya sih nggak ada masalah kamu ngurus mereka. Aku juga seneng, kata suami saya. Tapi siap loh itu. Dan ternyata pada saat itu terjadi, nggak kuat juga hati saya, hancur berkeping-keping. Dan itu tanpa saya sadari, 2 tahun kemudian tante saya nggak ada. Jadi 2016 itu Papa, 2018 itu tante saya, 2020 mertua saya, 2022 ini barusan ibu saya. Jadi setiap 2 tahun apa enggak saya stres. Aduh, dan tiba-tiba ya Allah menggantikannya dengan 13 babies. Saya nggak bisa ngebayangin kalau tidak ada ke-13 ini. Dan setidaknya Mbak Monica sudah meluangkan waktu-waktu terakhir bersama dengan mereka, dan itu menurut saya suatu kenangan yang pastinya yang mereka nggak bisa dilupakan gitu. Dan saya mengantarkan mereka sampai menutup mata yang terakhir. Jadi pada saat mereka nggak ada itu, yang membisikkan, yang menuntun itu saya semuanya. Ya, jadi semua orang di luar, aduh kamu beruntung ya. Tapi tetap aja dalam hati kecil saya masih belum puas bagian mereka. Ya namanya ya kalau ditanya saya mau lagi tuh mereka semua bangkit. Kalau boleh. Ya, tapi I admire you karena maksudnya nggak mudah untuk seorang anak tinggal bersama dengan orang tua, tapi ini dan merawat orang tua, ya kan? Nah, tapi ya Mbak Monica bukan hanya merawat orang tua, merawat mertua, tante semua satu rumah. Dan selalu ikut kalau saya pergi jalan-jalan. Dan kondisinya mereka itu semua di kursi roda. Yang enggak cuma tante saya. Tapi mereka semua jadi papa, mama, mertua saya tuh di kursi roda. Mereka di kursi roda. Jadi kemarin kalau misalnya jalan-jalan kita mau ke Bangkok, ikut semua dengan kursi roda, dengan kita gotong semua. Dan di saat ayah saya harus cuci darah. Jadi waktu itu kita liburan sempat ke Bangkok, Pattaya, itu 2 kali papa harus cuci darah. Itu di sana. Buat saya
Walaupun memang keluarga juga banyak yang ngomong jangan dibawa gitu, enggak, saya bilang gitu. Karena mertua saya itu udah tidak maksudnya dia udah tidak tahu dia siapa, sudah demensia gitu. Banyak juga keluarga yang bilang percuma lah eyang dibawa gitu kan. Saya kan bilangnya eyang karena biasain ke anak-anak saya juga. Percuma eyang dibawa, nanti kan eyang juga nggak ngerti. Kata siapa yang nggak ngerti? Mungkin eyang tidak ngerti, tapi hatinya pasti dia ngerti. Betul. Jadi saya selalu bawa. Itu saya tenteng kemana-mana. Sampai dengan akhirnya dimulai dari papa nggak ada. Nah, papa terakhir itu cuci darah itu masih saya bawa. Terus setelah 2016 semenjak itu mungkin kondisinya juga yang makin menurun. Mama yang tadinya gemuk jadi mungkin kepikiran juga ya udah mulai parah. Nah semenjak itu kalau untuk yang dan nggak lama setelah itu kan langsung COVID. Jadi benar-benar kita di rumah. Itulah terakhir, tapi detik-detik terakhir saya masih bawa mereka, masih ke Bali, masih kemana, ke Singapura, masih bisa memberikan kenangan untuk mereka diingat. Ya, karena kan cinta itu kan bukan bahasa kata-kata ya, mungkin dia lupa, mungkin dia nggak bisa ingat, tapi kan sesuatu yang dirasa. Iya, itu yang saya percaya. Betul. Iya, dan saya selalu percaya bahwa ya namanya juga manusia, kita tidak pernah bisa menambah usia mereka karena usia di tangan Tuhan, tapi kita bisa menambah kualitas hidupnya selama mereka masih ada. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh Mbak Monica. Walaupun belum puas. Nah, tapi saya juga percaya bahwa di hidup ini ada hal-hal yang sebenarnya ini pasti di luar nalar, sesuatu yang mungkin lebih spiritual, sesuatu yang seakan-akan kayak mukjizat, keajaiban gitu, yang ada dan hidup pernah berikan dalam kehidupan Mbak Monica. Nah, jadi pertanyaan saya keempat, hal paling spiritual, magical, miracle apa yang pernah Mbak Monica alami? Jadi pada saat itu saya ini pergi umroh. Pada saat itu saya pergi umroh bersama dengan ayah saya. Bersama dengan ayah saya juga. Ayah saya udah di kursi roda. Ayah saya udah di kursi roda. Terus saya mau pergi umroh. Sebelum itu saya pergi dengan keluarga saya, dengan anak-anak semua. Nah, pada saat saya pergi dengan anak-anak, pada saat saya sholat di sana, semua orang di sana tuh selalu megangin kerudung saya. Kerudung saya tuh dipegang apa. Terus saya bilang, saya bawa babysitter saya kan, saya bilang gini, Mbak Jam, babysitter saya, nanti kalau saya kesini lagi sama Bapak, saya mau bawa dari Jakarta banyak. Karena setiap saya sholat itu dipegang aja. Apa aja, mau kayak saya di Mekah, mau di Madinah, itu saya punya kerudung dipegang. Ya udah Bu, boleh gitu. Nah, pergilah saya dengan ayah saya. Jadi saya, suami saya, terus ayah saya sama om saya, waktu itu kita berempat. Saya bawa dari sini sekitar 300-an. 300-an kerudung yang panjang, warnanya cuma hitam sama putih karena saya mau bagi di Mekah dan Madinah. Saya bawa tuh jadi 3 folding bag tuh isinya itu aja gitu. Karena niat saya memang waktu itu saya mau bagi. Sampailah saya di Jeddah, terus kita cek kan kopernya, kok nggak ada, tiga-tiganya tuh nggak ada folding bag. Wah, emosi, saya antara emosi, kesel, saya udah mau nangis. Tuh suami saya tuh sabar, sayang sabar, inget loh ya, kita kesini mau umroh, jangan emosi, dia bilang gitu. Gimana nggak emosi sih? Aku yang packing, aku yang ini kan niat kamu apa? Jadi memang suami saya tuh memang sabar sekali untuk menghadapi saya. Niat kamu apa? Niatnya mau dibagi kan? Ini kan udah sama Allah bagi, anggap aja udah dibagi dengan sendirinya pada saat itu. Oh iya ya, niatnya kan bagi, berarti sama Allah udah dibagi dengan sini. Orang hilangnya di sini kok, orang di Jakarta udah masuk. Kalau ya udah, berarti kita niat ini di diri kita, udah nggak usah. Kenapa mesti kita kotorin hati kita dengan kayak begitu-begitu? Oh ya udahlah, saya pikirkan semuanya gitu. Jadi pada saat itu kita pakai maktur juga bilang nggak ada. Aduh maaf, udah semua kan karena udah nggak ada sama sekali. Oh ya udah saya udah kita perjalanan ke hotel. Sampai di hotel kan kita dapat makanan gitu dulu, welcome drink segala macam. Udah ya sayang ya, udah stop, jangan maksudnya ngedumel masalah itu. Udah anggap aja itu udah dibagi dengan sendirinya di sini. Sampai di kamar, itu ada di kamar saya tiga-tiganya. Wah, coba. Bukan cuma saya yang kaget, suami saya dan itunya juga. Kok bisa? Makanya kan bingung. Itu yang saya juga bilang, kok bisa itu di depan kamar saya tiga-tiganya. Siapa yang naruh gitu juga saya nggak tahu. Siapa coba? Itu sampai sekarang. Bingung tuh saya. Wow, itu dia bilang, gimana Ceng? Itulah, makanya ikhlas. Makanya suami saya langsung ngomong, makanya apapun kamu tuh harus ikhlas. Coba dibalikin kan sesuai dengan keinginan kamu. Coba kalau tadi kamu udah ikhlas, udah terbagi dengan sendirinya gitu. Kamu nggak ikhlas, dibalikin ya sama Tuhan. Tuhan udah balikin, sekarang kamu harus bagiin gitu. Jadi emang keinginan saya mau bagiin kan. Itu tuh pengalaman yang sekarang saya wow gitu.
Dan akhirnya jadi dibagiin. Saya bagiin, betul-betul iya. saya bagiin. Iya. Jadi yang hitam saya bagiin di Madinah, di Mekah saya bagiin yang warna putih semua memang. Itu saya bagi, betul-betul saya bagiin, saya bagiin saya sama ayah saya bagiin gitu, habis sholat sampai habis betul. Iya, tapi itu luar biasa sih itu. Itu saya juga kaget sampai sekarang bisa di depan kamar saya dan tiga-tiganya tidak ada yang hilang, sampai saya penasaran, oh mungkin keambil satu kok itu enggak persis. Dan masih nggak tahu juga kenapa bisa ada di situ. Sampai saya juga nanya, oh mungkin dibawa siapa, kan nggak mungkin gitu kalau kita udah ikut umroh itu kan pasti semuanya udah ini, dan mereka pun udah bilang udah minta maaf dan udah hilang. Kalau ketemu kan pasti mereka juga bilang, ini Bu maaf ini udah ketemu atau gimana? Enggak ada. Dia kaget, saya pun juga kaget, dan tidak ada yang naruh di depan situ kan. Pasti dari porternya kan nganter satu-satu koper kita, dia juga enggak, dan itu udah di depan. Saya juga kaget bener saya. Kayak ada yang ngirim aja udah, nah ini tugas kamu sekarang bagiin ya Monica gitu mungkin. Itu yang pengalaman yang nggak pernah bisa saya lupain dan membuat semua orang bingung. Betul, pada saat itu. Betul. Dan itu mungkin ya jadi ujian di awal kan. Maksudnya dalam hati ya kalau benar juga seperti yang suaminya Bu Monica bilang kan, kalau memang niatnya memang udah dibagikan, ya ini udah dibagi gitu kan. Allah udah bagi nih, kamu kenapa mesti marah gitu. Ya, tapi kan niatnya saya mau bagi, bener kata Allah. Oh ya dikasih balik deh, kamu yang mau bagi gitu kan. Oke, wow. Ya memang banyak kejadian yang luar biasa ya, karena kan di di tanah suci itu juga tempat apapun bisa terjadi. Iya, betul. Apapun bisa terjadi. Betul. Ya, semoga niat baiknya yang sudah dibagikan bisa menjadi sesuatu yang baik juga untuk orang-orang yang menerimanya. Amin. Oke, pertanyaan kelima. Kalau gitu, dikit lagi nih. Apa kebiasaan unik atau paling aneh yang dimiliki oleh seorang Monica? Banyak ya, saya tuh orangnya unik sih. Tapi yang paling unik gini, saya itu orangnya tuh paling suka rapi. Saya tuh orangnya rapi, apapun gitu. Jadi kalau misalnya misalnya anduk gitu di kamar mandi, nggak sama aja posisinya, itu buat masalah tuh buat saya. Buat orang kan ada apa sih gitu kan, mesti rapi. Satu yang buat unik itu, semua apakah itu lipstick ataukah itu snack di rumah itu ngadepnya tuh harus sama. Nggak boleh beda. Jadi kalau misalnya ngadepnya kan, kalau tulisan misalnya beng itu kan bisa ngadep sini, bisa ngadep kebalik. Tapi kalau satu ngadep kanan semua. Gitu. Kalau enggak saya ngelihat bisa saya ambil tuh saya rapiin. Dan itu saya selalu ribut tuh sama staf di rumah gitu. Coba sini Mbak, kan saya udah bilang, padahal buat Mira ibunya aneh banget ya. Ini kan nggak ngaruh loh, maksudnya tulisan. Dan kalau satu deret gitu, jadi saya punya lemari snack gitu di rumah. Itu kalau ngadep kanan semua tulisannya. Satu bisa kiri, satu kiri pasti sama saya balik. Itu buat saya, karena itu juga sebetulnya ajaran dari ayah saya itu juga rapinya setengah mati. Jadi kayak lemari itu misalnya ukurannya segini nih, kaos saya ke atas tuh sama semua. Harus seragam, harus rapi. Kalau odol pun juga berarti harus rapi. Putih misalnya, putih semua gitu. Makanya staf saya, emang kenapa sih banyak yang ngomong emang dinilai ya gitu, termasuk nih staff saya nih ngomong emang kenapa sih harus rapi, emang dinilai gitu. Bukan masa dinilai atau enggak, karena itu udah kebiasaan yang buat saya kalau udah itu enggak jadi aneh. Jadi kalau saya walaupun nginep nih satu hari aja, itu semua tuh perlengkapan saya tuh saya keluarin, saya atur rapi. Suami saya cuma semalam loh, kadang-kadang cuma berapa jam, tapi itu keluar semua tuh satu-satu. Dan saya tidak pernah ngomel. Jadi saya tuh ngejalanin itu ya memang saya ngatur sendiri kan. Kadang-kadang orang tuh orang lain atau apa. Saya enggak. Emang punya kenikmatan untuk merapi-rapikan barang. Kalau saya puas. Cuman begitu aja itu udah kepuasan tersendiri tuh dalam hidup saya. Kayak ini, kayak di film Friends kan juga ada yang namanya Monica. Itu gitu juga. sama tuh. Jadi memang ketika ngeliat barang nggak rapi tuh rasanya nggak enak aja gitu. Nggak enak, terus kayak gregetan sendiri, maunya saya rapiin aja apapun. Padahal susah loh kalau punya anak 13 yang masih kecil-kecil. Dan itu benar di bisa rumah. memastikan semua rapi. Susternya yang kena terus sama saya. Ampun tuh. Susternya kena. Itu nurun ke anak saya yang satu juga ada yang kayak saya tuh. Tapi belum seperti saya, belum separah saya, tapi udah ada yang seperti itu. Pertanyaan ke-6. Kalau Mbak Monica punya superpower, pengennya punya superpower apa? Superpower. Saya pengen punya sayap. Kenapa? Saya bisa terbang. Kalau saya punya sayap, saya bisa pergi kemana aja tanpa repot macet. Saya bisa nolong siapa aja tanpa nggak usah nunggu waktu besok gitu. Terus kalau saya punya sayap yang lebar, yang tinggi, saya bisa ketemu papa di atas sama mama. Jadi saya pengen punya sayap supaya saya bisa nolong semuanya. Kalau kadang-kadang kan kalau orang minta bantuan saya, aduh ini udah malam nih, nggak mungkin.
Terus supir juga udah nggak ada, nggak mungkin juga bangunin supir gitu malam-malam untuk nganterin saya. Tapi kalau saya punya sayap, saya kan nggak perlu bantuan orang lain, saya tinggal terbang, sayap terbang, bisa kemana aja. Itu seru banget pas itu. Bisa ngajak anak saya kemana-mana kalau punya sayap, kan enak, sayapnya banyak. Tapi bagi saya ini, yang bagi semua orang juga mendengar nih pasti Mbak Monica ini bagaikan malaikat tanpa sayap. Jadi sebenarnya nggak perlu punya sayap, sebenarnya udah seperti malaikat juga yang bisa membantu banyak orang. Tapi kan kalau punya sayap, saya tidak lagi tergantung sama orang lain. Nah, kayak misalnya kita pergi kemana, mau naik kapan? Itu pertanyaan pertama nih. Kayak misalnya, ada yang kita mau bantu ini melahirkan, atau ada ini mau naik apa ya? Pasti itu pertanyaan pertama. Nggak mungkin kita jalan kaki. Apalagi kalau di luar kota. Tapi kalau saya punya sayap kan udah enak tuh, dari teras kamar saya bisa terbang. Itu asik tuh. Dan bisa kemana aja. Iya, sekali sama anak-anaknya semua ya. Bisa terbang. Iya. Tapi itu benar sih. Maksudnya kan, ya saya sih membayangkan ketika tadi saya mendengarkan, ya bagi saya mendengarkan cerita dan apa yang udah dilakukan oleh Mbak Monica, ya benar-benar seperti malaikat tanpa sayap gitu. Dan itu juga namanya Monica's Angel kan? Monica's Angels. Iya. Monica dan the Angels. Sebenarnya Angelsnya itu yang kecil. Jadi Monica dan 13 itu kan selalu bilang bayi-bayi saya itu kayak malaikat-malaikat kecil dalam hidup saya. Iya. Luar biasa loh. Kan ada bilang banyak anak banyak rezeki ya. Iya, itu saya alamin tuh. Bukan cuma rezeki, banyak anak banyak warna. Karena 13 anak ini, jangankan 13, 4 anak saya itu kan karakternya udah beda-beda. Tambah 13. 17 karakter beda. Itu kalau kita benar-benar ngerawatnya tidak benar-benar sayang, tidak benar-benar cinta, itu pasti akan jadi satu masalah luar biasa dalam rumah. Karena kan yang baik-baik banget itu anak-anak, yang nakal-nakal banget pasti ada dong. Maksudnya anak-anak juga anak-anak pasti ada yang bandel, ada yang nakal gitu kan. Ada yang kepingin tahu, yang pinter-pinter banget, terus yang nggak pinter juga ada, kan benar-benar ekstra sabar. Makanya saya selalu bilang, saya kalau pagi itu minum jus sabar tuh. Jus saya tuh wortel, brokoli sama nanas. Jus sabar tuh. Pagi-pagi harus minum itu dulu supaya bisa sabar menghadapi pagi-pagi kan good morning. Karena pagi itu udah dimulai dengan good morning dengan anak yang paling tua dulu nih sekolah nih. Mereka sekolah yang udah besar kan. Remaja juga kan itu. Iya, 18 tahun ini. Yang satu saya ngurusin bagaimana ABG sekarang, bagaimana mereka tuh yang nggak bisa seperti saya dulu kecil. Kalau saya dulu kecil kan papa ngomong pulang sekolah, kalau pulang malam minggu boleh, malam minggu sama teman-teman jam 9 udah di rumah. Anak sekarang jam 9 baru pergi di rumah. Bedanya di situ. Udah jadi saya gimana masuk ke dunia mereka yang udah mulai ABG, udah mulai remaja. Terus saya gimana langsung saya switch, saya masuk ke dunia anak-anak yang masih batita. Itu kan harus perlu kesabaran ekstra. Betul. Jadi ya udah waktu-waktu saya bikin bahagia aja pas suami saya ketawa. Banyak kan ketawa kalau saya di rumah. Iya. Tadi apa jus sabar apa berarti? Jus anti sabar tuh. Jus anti sabar saya wortel. Coba deh. Itu pasti bikin hidup jadi lebih berwarna. Beneran apa tadi wortel? Kalau saya pasti itu sama suami saya pagi-pagi wortel, nanas sama seledri yang impor. Itu enak tuh. Jangan pakai gula ya. Iya. Sama telur rebus itu sarapan saya. Oh gitu ya. Telur kampung. Mari kita coba. Ya, itu dicoba tuh resepnya tuh. Ketawa terus sepanjang hari, nggak ada stres. Karena saya paling marah 5 menit, sisanya ketawa. Kalau marah itu saya di rumah biasanya itu yang hubungannya dengan kerapian. Udah cuman itu, nggak ada yang lainnya, nggak rapi. Terus maksudnya naruh botol atau gelas nggak sesuai dengan saya mau. Cuman itu rata-rata seperti itu sih, yang lainnya enggak. Lainnya anggap ketawa aja kalau di rumah. Karena hati yang gembira adalah obat kan. Betul, tuh obat awet muda juga. Obat awet muda juga. Iya, ya sukacita. Tadi banyak anak bukan hanya banyak rezeki tapi banyak warna. Banyak warna. Ya kan? Ya, oke. Pertanyaan ke-7. Dikit lagi. Pilihan tersulit yang pernah dialami oleh Mbak Monica. Pilihan tersulit itu di saat saya harus pergi umroh. Jadi pada saat itu saya udah mendaftarkan umroh, termasuk almarhum ayah saya. Jadi kita udah manasik kan, mau umroh itu kan ada manasiknya juga ya, latihan. Kita udah packing, udah semua. Jadi kita tuh mau berangkat itu kalau nggak salah hari Selasa kita mau berangkat umroh. Papa semua udah sehat, jadi kita sekeluarga semua babysitter ikut semua plus papa. Hari Kamis itu tiba-tiba saya lagi nganter anak-anak saya kumon pada saat itu, mereka masih kecil-kecil kan, pada masih nganterin kumon. Saya dapat telepon di rumah, tiba-tiba papa anfal. Jadi papa tuh tiba-tiba lagi ngepek-ngepek gitu, tiba-tiba papa tuh keringet dingin dan duduk gitu kan. Panik lah saya. Suami saya langsung telepon, pertanyaan dia cuma satu pada saat itu. Gimana sayang, kita tetap berangkat atau kita cancel karena papa harus masuk rumah sakit. Nah, itulah buat saya pada saat itu keputusan saya yang sulit. Keputusan sulit,
Saya sayang sekali sama papa, sayang sekali, nggak mungkin saya juga ninggalin papa di rumah. Tapi satu lagi, umroh itu kan panggilan. Allah juga manggil saya, gitu kan. Saya yakin kalau misalnya Allah manggil saya, terus tiba-tiba ini pasti Allah juga minta saya untuk memutuskan, walaupun itu putusan yang sulit pada saat itu. Papa harus masuk rumah sakit, berarti kan dengan kata lain, papa nggak mungkin pergi karena Selasa kita harus pergi, nggak mungkin waktunya. Dan kalau saya tidak pergi, bagaimana gitu? Maksudnya ini ngundang saya ini udah yang punya saya gitu, yang punya saya Allah. Akhirnya saya bilang saya boleh minta waktu nggak 10 menit aja, karena saya bingung, saya sama sekali nggak tahu. Karena saya juga masih nungguin anak saya pada saat itu kumat, nggak mungkin bisa saya tinggal. Ayah sudah dibawa ke rumah sakit pada saat itu, terus akhirnya 10 menit ya sayang, nanti saya telepon balik karena saya udah bingung, udah nangis, udah nggak tahu mesti ngapain lagi pada saat itu. Tanya saya telepon suami saya bilang kita tetap berangkat. Saya bilang gitu. Saya yakin Allah pasti akan menjaga papa di sini. Gitu. Jadi kita tetap berangkat. Terus oke, sayang, kalau keputusan tetap berangkat berarti tidak ada masalah, hanya saya harus telepon papa harus di cancel kan, di cancel pada saat itu. Udah selesai, anak-anak udah saya bawa pulang, terus saya langsung ke papa, saya bilang, "Pak, saya nangis pada saat itu, saya nangis, Pak, ini keputusan sulit tapi saya harus berangkat karena ini Allah yang mengundang saya untuk berangkat gitu kan. Papa baik-baik aja di sini, saya akan bantu doa dari sana." Saya ngomong gitu. "Papa baik-baik aja Pak ya di sini. Saya, anak cucu-cucu papa, terus mantu papa, kita semua ke sana. Kita akan berdoa untuk papa sembuh di sini. Papa nggak usah mikirin saya gitu." Karena papa tuh juga dekat sekali. Papa tuh nggak pede kalau tidak ada saya di dekatnya. Papa tuh seperti itu. Jadi iya nak, papa juga nangis. Udah papa gak usah mikir, yang penting kalau papa nanti sedih apa-apa, takutnya tensinya naik atau apa, udah papa tetap di sini, kita akan doa. Berangkatlah saya sampai di sana. Padahal saya di sana, saya udah di Mekah. Saya dapat keputusan, kakak saya nelpon dari sini, papa harus diamputasi. Nah itulah keputusan amputasi pada saat itu untuk nyelamatin, karena papa itu kan diabetes. Nah harus karena lukanya itu membusuk, jadi salah satu supaya untuk menyelamatkan semuanya harus diamputasi. Disitulah saya nangis, disitulah saya nangis di Mekah. Saya nangis, saya nggak bisa ngebayangin papa itu kan dari dulu yang nganterin cucu-cucunya ke sekolah. Jadi kebetulan anak saya itu cucu pertamanya papa mama gitu kan. Saya duluan nikah dibanding kakak-kakak saya. Jadi papa yang nganterin, saya ngebayangin papa nggak punya kaki, yang tadinya 2 kaki, seorang tentara yang gagah begitu, tiba-tiba saya nggak bisa ngebayangin papa juga. Tapi kakak saya juga tidak berani mengatakan itu ke papa. Jadi kakak saya juga nyuruh saya untuk mengatakan, saya kan juga nggak bisa, posisinya pada saat itu masih di Mekah. Karena terus, dokternya bilangnya ke keluarga, nggak bilang ke papa langsung. Nggak berani, down, pasti papa down pada saat itu. Karena papa juga nggak bisa ngebayangin seorang papa yang gagah gitu tiba-tiba kehilangan 1 kaki gitu kan. Terus saya bilang, "Gimana Dis? Ini dokter cuma tinggal nanya, iya atau enggak?" gitu dokternya ngomong. "Bisa nggak nunggu sampai dengan saya pulang gitu kan?" Kan nggak mungkin, saya juga mesti ngomong ke papa pada saat itu bahwa harus diamputasi. Saya nggak bisa ngebayangin, saya tidak di samping papa dan ngomong lewat telepon. Saya nggak bisa. Coba gimana caranya, kasih obat yang terbaik, gimana caranya sampai dengan saya pulang. Saya 3 hari lagi udah pulang. Saya ngomong gitu ke kakak saya. Terus lo ngomong sendiri dia sama dokternya gitu. Saya ngomong, "Dok, gini kondisinya papa tuh nanti drop dok. Saya tahu banget ayah saya." "Ya udah gimana caranya dok?" "Ya udah kita semampu mungkin." Itu saya di depan Ka'bah, itu saya berdoa sampai nangis. Saya ngomong gini, "Ya Allah, kalau misalnya memang engkau menginginkan kaki ayah saya gitu kan, saya rela, nggak apa-apa deh. Walaupun susah sekali, ikhlas," saya bilang, "tapi saya rela. Tapi jangan ambil ayah saya minta pada saat itu." Itu saya nangis bener. Terus suami saya ngomong, "Ikhlas, yang ikhlas." "Aku ikhlas, sayang. Ikhlas itu kan susah." Saya ngomong, kadang-kadang di mulut ikhlas. Loh, hati tuh susah banget ikhlas. Nangis lagi nangis. Terus gimana cara saya ngomong ke anak saya? Terus saya ngomong kan, "Papi gini-gini." Terus, "Why bunda, why?" gitu. Anak saya juga nangis. Mereka juga ya tiap hari dianterin sama, dia manggilnya kan papi. Dia tiap hari dianterin sama papi. Terus mereka nggak bisa ngebayangin papi tidak ada kaki. Itu kan buat mereka yang waktu itu masih umur segitu, syok juga, bingung gitu. Terus aduh gimana ya saya ngomong. Terus saya ngomong, "Ya udah, ya Allah kalau memang itu keputusannya, udah saya ikhlas. Saya insya Allah saya ikhlas." Saya ngomong kayak gitu. Walaupun dengan air mata segala macam, tapi saya minta jangan ambil ayah saya. Saya ngomong gitu kan. Dari Mekah saya pindahlah, kita mau ke Jeddah. Pada saat saya ninggalin Mekah, itu tiba-tiba hati saya yang tadinya berat sekali ya, tiba-tiba kayak air netes gitu loh, kayak tiba-tiba tes gitu. Oh ini kali ya namanya ikhlas dalam hati saya kan. Jadi sama Allah tuh kayak hati saya kok dikasih air, tuh tiba-tiba langsung kayak apa, kayak tenang, kayak yang tadinya saya nangis tiba-tiba bisa langsung stop, dan bisa langsung tegar. Nih sosok Monica yang tadinya rapuh nih kalau ngomong ini, itu bisa langsung tegar. Dan sampai saya di Jakarta, saya bisa langsung ke papa dan bisa langsung ngomong gitu kan. Pada saat itu saya ngomong. Tapi inilah mujizat lagi. Jadi pada saat saya sampai, saya langsung sholat.
di rumah sakit saya langsung sholat sebelum ya Allah kasih saya kekuatan untuk bisa ketemu papa. Saya harus ngomong kan bahwa papa mau diamputasi kalau nggak salah besok. Tapi pada saat saya mau menuju ke kamar papa, saya sholat dulu, saya menuju kamar papa, kakak saya tuh bilang ini, kakak saya manggil saya gadis, dokter mau bicara. Pikir saya pasti tanda tangan untuk operasi besok. Dokter bilang ini, Mbak, ini mujizat ya, kata dokter. Papi tidak perlu diamputasi. Kita masih bisa usahakan, tapi memang alatnya agak sedikit mahal. Jadi kita akan pesen di Singapura, jadi kayak pen, itu bisa disambung. Jadi pen itu nanti fungsi untuk darah yang tadi udah kesumbat bisa sampai ke telapak kakinya papi. Wow. Dok, apa dok? Itu saya sampai kaget. Bagaimana dok? Untung saya belum ngomong kan ke papi. Terus bagaimana dok? Iya. Jadi memang ini mujizat, saya juga kaget. Jadi dari hasil foto terakhir kan kalau besok mau tindakan kan semuanya dicek semuanya. Benar. Dan papi kan dalam hal nggak tahu, dipikir papi lab biasa kan nggak tahu kalau besok mau dia. Itu tuh yang namanya ya Allah, berarti mungkin ini ya maksudnya buah dari ikhlas. Gitu. Padahal saya udah ikhlasin, saya ngomong ya Allah gitu. Tapi memang akhirnya papi diamputasi tapi berapa tahun kemudian. Tapi pada saat itu tetap. Jadi papi pulang ya pakai pen, memang kakinya dipakai pen, jadi memang udah tidak bisa jalan seperti dulu lagi gitu. Tapi tidak diamputasi. Sampai beberapa tahun kemudian baru memang itu udah tindakan terakhir. Itu yang buat saya, itulah keputusan yang akhirnya memang balik lagi ke saya, memang Allah tuh kadang-kadang memberikan kita pilihan yang sulit dalam hidup. Tapi mungkin itu yang terbaik. Betul. Itu yang saya rasain sampai dengan sekarang, itu saya percaya sekali itu. Dan Tuhan memang sengaja memberikan kita pilihan supaya kita sendiri yang mengambil keputusan. Betul. Dari situ dia bisa melihat gitu kan seperti apa hati kita dan apakah kita percaya atau enggak gitu kan. Dan kalau kita percaya, ya inilah balik lagi kepada Sang Pencipta, ya Sang Pencipta lah yang nantinya juga akan memberikan jawabannya dan memudahkan segalanya. Betul, itu semuanya. Dan sampai sekarang itu saya selalu percaya itu. Sampai dengan sekarang. Jadi banyak apa ya, kayak kesedihan, kegaulan dalam hati saya yang mungkin kadang-kadang memang yang menciptakan itu Tuhan untuk membuat saya jadi lebih dewasa. Tapi akhirnya kalau dipikir, oh iya benar ya, dulu saya sempat sedih. Ternyata memang kalau saya turutin itu ya nggak akan begini saya gitu. Itu selalu sampai sekarang, oh iya ya, kadang-kadang seperti itu. Memang Tuhan tuh memberikan pilihan yang terkadang bikin kita sedih dulu, tapi di akhir kita akan nikmati kebahagiaan. Tapi sedihnya itu ya Tuhan jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Tapi memang benar sih, sekali lagi kalau tadi ketika saya mendengar dari ceritanya Mbak Monica, ya kadang kita harus bisa melepaskan dan mengikhlaskan ya. When we let go and let God, melepaskan dan akhirnya ya Tuhan yang bekerja. Karena kalau kita berdasarkan kemampuan dan logika kita ya pasti kan manusia selalu ada batasnya. Tapi kalau kita mengikhlaskan ya Tuhan yang bekerja, itu gak ada batasnya, tangan Tuhan. Kalau udah kuasa Tuhan kita udah gak bisa berbuat apa-apa. Itu yang saya rasa, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Itu yang sampai sekarang saya pikir wow, emang luar biasa. Ajaib. Ya itu salah satu keajaiban sebenarnya. Ajaib tuh. Banyak keajaiban dalam hidup saya tidak pernah berpikir dari kecil itu saya akan seperti ini. Banyak sekali. Pertanyaan terakhir kalau gitu. Dari begitu banyak hal, pengalaman, yang saya yakin setiap pengalaman punya pembelajaran. Pembelajaran hidup terbesar apa yang paling selalu diingat dan dipegang oleh seorang Monica? Selalu berbagi. Jadi dalam prinsip hidup saya itu dari saya kecil sampai dengan sekarang itu kebahagiaan terbesar dalam hidup saya kalau saya bisa membuat orang lain bahagia. Gitu. Jadi apapun yang mungkin suami saya kasih itu masih belum bisa membuat saya bahagia sebelum saya bisa membahagiakan orang lain. Gitu. Jadi itu pun juga yang diterapkan dari mulai saya kecil. Terus saya akhirnya menikah, terus saya punya anak, itu yang selalu saya terapkan juga. Jadi akhirnya itu juga menular ke anak-anak saya gitu. Jadi kalau kita punya rezeki, ada baiknya kita juga berbagi. Itu yang selalu saya minta gitu. Karena memang uang kita yang kita punya itu ada uang mereka, ada rezeki mereka di dalam uang kita, dan itu yang harus kita keluarkan gitu. Kita nggak usah perlu ngitung berapa banyak kita ngitung, uang kita segini kita harus ngitung berapa persen. Saya nggak pernah ngitung ke arah situ. Lebih banyak yang kita kasih lebih bagus buat saya, karena memang mereka juga saudara kita. Yang membedakan cuma rezeki. Nggak ada yang beda kok di mata, apalagi di mata Tuhan. Di mata Tuhan kita semua sama gitu, nggak ada bedanya gitu. Kita semua sama. Ya kalau di mata manusia cuman kita yang bisa membedakan cuma rezeki. Gitu. Nggak ada lagi bisa membedakan kita di dunia gitu. Jadi kita punya
ya saya selalu bilang ke anak-anak saya mendoakan Bunda dan Nia selalu mendoakan supaya kamu sukses. Tapi kalau kamu sukses, tanggung jawab kamu cuma satu, kamu harus bisa berbagi dengan orang lain. Gitu. Jadi itu yang selalu saya terapkan. Mungkin dulu orang tua saya menerapkan, tapi mungkin tidak sespesifik ini gitu. Tapi semakin saya berjalannya waktu, semakin saya dewasa, itu yang akhirnya mendarah daging ke saya dan saya terapkan khusus ke anak-anak saya. Bukan cuma ke yang 4 nih yang udah besar, tapi juga ke 13 bayi. Dan mulai dari kecil memang udah mulai saya terapkan. Kamu punya uang, kamu harus berbagi. Nggak ada. Bunda ngasih kamu uang, bukan untuk kamu habisin semuanya. Gitu. Kalau waktu kecil mereka juga bingung kan, gitu. Tapi lama-lama karena mereka suka ngeliat kegiatan saya, gitu, kita berbagi, lama-lama mereka tumbuh. Dan sekarang mereka punya inisiatif sendiri, Bunda, gitu. Saya boleh nggak, gitu. Ini juga saya juga kaget juga karena inisiatif mereka tuh terkadang bilang gini, Bunda, ini baju-baju saya di kamar ini udah nggak kepake, boleh nggak saya bikin garage sale di luar? Supaya nanti uangnya itu saya mau kasih buat kemarin COVID. Jadi kemarin anak-anak saya sempat bikin juga, uang itu disumbangin untuk mereka yang buat beli masker, buat beli apa, buat itu COVID. Dan sekarang ini tiba-tiba mereka bilang, Bunda saya butuh, Bunda bisa nggak cariin apa? Saya bilang gitu, cariin tempat di mana anak-anak itu bisa belajar tapi yang tidak layak. Terus saya juga bingung kan. Ini untuk anak yang usianya 16 tahun, anak saya yang 16 tahun, bisa punya pemikiran seperti yang itu. Perempuan. Loh, saya juga bingung buat apa? Buat apa maksudnya? Apa yang mau kamu kerjain gitu di situ? Ya saya punya ide. Saya mau nanti Bunda kan bergerak di bidang sosial, pasti tahu ya tempat yang mereka belajar, apakah itu anak jalanan atau apa yang tidak layak. Dia akan bikinin tempatnya, tapi udah ada tempatnya, tinggal nanti mungkin belum ada temboknya, dia mau bikinin temboknya, dia mau bikinin fasilitasnya. Itu anak pemikiran 16 tahun dan teman-temannya itu yang akan mengajarkan adik-adik itu. Wow, saya juga kaget dan itu baru terucap sekitar 1 minggu yang lalu. Jadi saya dapat tugas tadi malam sih ditanya lagi tuh, Bunda udah dapat belum tempatnya? Oh my god, Val, give me a time. Bunda kasih waktu tempatnya di mana gitu. Dia udah nanya lagi tadi malam, Bunda udah ada tempatnya gitu. Saya juga kaget, wow. Ternyata memang ya itu balik lagi Tuhan itu mau mengetuk hati siapa aja, bisa yang di lingkungan saya, bisa yang di luar lingkungan saya. Dan saya yakin kok kalau kita berbuat baik, orang di luar sana pasti tidak mungkin ada yang jahat sama kita. Betul, itu betul. Aja. Saya selalu berpikiran begitu. Ya udah intinya berbuat baik aja. Kadang itu kita buat baik aja kita masih banyak dosa gitu, apalagi kita nggak baik. Betul. Dan kalau balik lagi sebenarnya dengan jawaban yang pertanyaan pertama saya, apa membuat seorang Monica Soraya bangga? Ya keluarga bahagia gitu. Sebenarnya simple sih bagaimana ya kita terus bisa berbuat baik dan orang-orang yang sebenarnya nggak sedara sama kita pun juga udah dianggap keluarga gitu kan bagi Mbak Monica. Dan apalagi tadi ketika anak yang usia 16 tahun di masa-masa remaja yang banyak orang zaman sekarang gitu kan, mereka ngeliat sosial media pengennya hura-hura, pengennya jalan-jalan, pengennya pembuktian dengan berbagai macam harta kekayaan dan seterusnya. Tapi untuk bisa punya pemikiran berbagi, ya saya melihat itu karena mereka bukan hanya mendengarkan nasihat dari ibunya, tapi mereka melihat apa yang ibunya lakukan gitu. Makanya itu menjadi bagian yang natural buat mereka bisa berpikir seperti itu, karena ya setiap hari mereka ngeliat ibunya juga seperti itu kok, dan itu konsisten. Dan mereka tidak pernah padahal waktu saya lagi getol-getolnya kegiatan sosial tuh saya jarang sekali di rumah, dan mereka tidak pernah komplain karena apa yang saya kerjain itu dia mau komplain apa yang saya kerjain itu untuk orang lain, bukan untuk bikin saya populer atau apa, enggak. Jadi saya dulu tuh saya nggak pernah peduli, yang penting saya bisa buat sesuatu untuk orang lain gitu, dan itu kesenangan saya. Jadi kalau saya udah buat sesuatu tuh saya dengan bangganya gitu, saya bilang Val, Bunda baru ini loh gitu. Jadi kayak kemarin kita bikin gerakan, jadi saya jualan gitu, saya jualan tiap Jumat, besok Jumat nih kita jualan lagi, jadi kita jualan pop mie sama minuman kayak Torabika atau yang kayak kopi keliling itu, jadi kita layanin itu satu paket 2.000 perak. 2.000 dapat kopi sama pop mie. Sama pop mie itu kita ngelayanin. Jadi kita bawa mobil kita taruh semuanya di Jumat itu cuma 2.000. Valerie, anak-anak saya ngeliat, Bunda I wanna join. Jadi mereka bukan ketakutan Bunda itu ini. Jadi mereka tuh malah, Bunda jangan Jumat dong, Friday you cheating gitu. Jadi curang, jangan Jumat. Jumat kan mereka sekolah. Ayo dong weekend, Sabtu atau Minggu, karena mereka juga mau bantu. Nanti Jumat besok kita nasi bungkus sama minuman itu kopi atau nutrisari tapi 2.000 juga. Pokoknya gerakan 2.000. Makanya saya betulnya ingin membantu
kalau 2.000 kan mereka mungkin punya uang di luar sana gitu, tapi mereka udah bisa makan, terutama mereka yang calon kayak bang ojol atau driver atau apa yang mereka cari nafkah buat keluarga. Tapi uang dari mereka itu, jadi saya sebenarnya mengajarkan mereka juga untuk bersedekah. Betul. Jadi nggak cuma hanya minta-minta dan menerima kan? Ya, jadi mereka ngasih 2.000, mereka dapat, tapi uang itu semua nanti saya sumbangin juga. Saya biasanya kayak kemarin kita dapat 524, terus saya sumbangin pada saat saya lewat, saya ngeliat ada ibu-ibu sampah gitu. Saya tanya, ternyata dia lagi diam, lagi mikirin uang buat anaknya PKL. Itu saya kasih semuanya ke dia. Gitu. Jadi yang mereka uang yang bapak-bapak itu juga kan mereka bersedekah dengan caranya, dengan cara saya gitu. Kadang-kadang saya yakin kok di luar sana banyak juga orang yang peduli dengan sesama. Tapi kan jangankan mereka mau ngebantu, mereka aja hidup susah. Tapi kan dengan ini, dengan uang 2.000 mereka juga ikut bantu. Membantu menggerakkan lah, karena uang itu harus mengalir, rezeki itu harus mengalir, nggak bisa hanya tersumbat, apalagi tersumbutnya di kita. Waduh, itu bahaya. Itu kayak beban banget tuh buat saya. Oke. Terima kasih sudah menjawab 8 pertanyaan dari saya. Sekarang gantian. Satu pertanyaan. Boleh nanya apapun juga, satu pertanyaan yang ya insya Allah bisa saya jawab. Oke. Pertanyaan dari Monica. Jadi deg-degan. Simple pasti. Apa hal terhebat dalam hidup yang bisa untuk menginspirasi semuanya? Hal terhebat, ayo apa? Pertanyaan yang tidak mudah. Kenapa? Karena saya nggak pernah merasa diri saya hebat untuk bisa menginspirasi. Benar-benar, karena kalau saya mengingat kembali dan merefleksikan kembali gitu kan, wah siapakah saya gitu dengan segala macam kekurangan, keterbatasan, ketidakmampuan gitu. Tapi Tuhan memampukan saya hingga saya tetap hidup sampai hari ini dan melakukan apa yang saya bisa lakukan hari ini gitu. Jadi saya nggak pernah merasa diri saya hebat. Tapi kalau mungkin ditanya apa yang amazing things, yang hal terhebat yang nggak pernah ada di nalar saya itu bisa terjadi dan pernah terjadi, mungkin kalau saya boleh pilih satu, itu ketika saya bisa melihat kisah hidup saya diangkat ke layar lebar. Wow, itu udah. Dan itu udah. Dan akhirnya dijadikan sebuah film gitu kan, film Mary Riana waktu itu dipublish di akhir tahun 2014 gitu. Bagi saya itu sebuah bonus yang nggak pernah, bener-bener nggak pernah saya impikan, nggak pernah saya kejar sama sekali, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa bagi saya itu amazing? Karena saya masih ingat banget menikah di saat-saat sulit dulu, merantau, penuh dengan keterbatasan, ya susah-susah lah, kita pasti pernah hidup susah juga. Berarti masa kecilnya juga banyak ada susahnya juga ya. banyak susahnya gitu. Apalagi kan karena Krismon, kerusuhan 98, saya terpaksa merantau sendiri di negeri orang dan seterusnya gitu. Jadi di saat-saat waktu itu saya susah dan hampir menyerah, satu hal yang menguatkan saya tuh, saya cuma bilang aja ke diri saya sendiri, ya udah nggak apa-apa, biarkan masa susah ini nanti bisa menjadi sebuah cerita yang bisa saya ceritakan kepada anak dan cucu saya ketika saya sukses nanti gitu. Jadi bayangan saya tuh cuma ya udah nggak apa-apa susah, nanti ini jadi sebuah cerita. Kalau saya sudah sukses, nggak apa-apa menderita air mata, yang penting ini bisa jadi sebuah cerita gitu yang saya bisa ceritakan. Itu motivasi pada saat itu. Pada saat itu gitu. Padahal nggak pernah tahu bakalan seperti apa gitu kan. Ya tapi ketika saya melihat bahwa ternyata saya bisa menceritakan itu bukan hanya kepada anak dan cucu saya nantinya, tapi juga kepada banyak orang lewat sebuah film bahkan. Nah ya bagi saya itu satu hal bonus mukjizat yang gak pernah saya bayangkan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi ya. Dan semoga ya itu sih yang saya harapkan, semoga itu juga bisa menginspirasi bagi banyak orang bahwa gak perlu nunggu jadi orang hebat sebenarnya untuk jadi berkat, gak perlu nunggu semuanya sempurna juga kan untuk bisa jadi berguna gitu. Tapi ya lakukanlah yang terbaik hari ini dan bahagia, lakukan dengan sungguh-sungguh, ya semua pasti akan indah dan jadi berguna juga gitu. Indah pada waktunya. Gitu. Jadi itu sih kalau saya harus dipaksa menjawab satu tapi dalam kan. Iya. Tapi saya yakin sama seperti yang udah Monica bagikan juga hari ini, itu pasti bisa memberikan inspirasi dan menggerakkan hati banyak orang sih, bahwa ya sesungguhnya untuk bisa menjadi baik nggak susah sih. Nggak susah. Niatnya dalam hati. Niat aja. Tinggal meluruskan niat. Betul. Dan kalau kita niatkan dengan kesungguhan, Tuhan kasih jalan, kasih kesempatan,
ya lakukan. Iya, betul. Karena kadang-kadang kan kita mau, kita ucapkan, terus Tuhan kasih jalan, nanti. Tapi kita nanti lama-lama nggak jadi. Gitu. Jadi thank you sekali lagi. Sama-sama. Semoga menjawab pertanyaannya udah ya. Udah cukup, lebih dari cukup. Iya, thank you sekali lagi. Sama-sama. Sudah. Saya juga terima kasih diundang ke sini. Salam buat anak-anaknya semua. Nanti disampaikan. Iya. Dan sukses terus. Terima kasih. Salam buat suami juga nih, suami yang sangat bijak, selalu mengajarkan untuk tetap ikhlas dan menerima apapun juga. Ya. Terima kasih, senang sekali bisa ada di sini. Ini salah satu ini loh, idola saya. Iya, kalau saya lagi dulu, kalau misalnya maksudnya nggak nyangka aja, diundang nih di podcast yang benar gitu pada saat itu. Iya, jadi waktu itu kalau saya lagi misalnya kesel, lagi putus asa, saya lihat aja Mary Riana di IG itu kan macam-macam tuh. Oh iya ya benar juga ya, apa yang dikata itu ternyata betul gitu. Kita harus ikhlas, kita harus kuat gitu. Apa segala macam. Dan jadi kalau saya udah ngelihat gitu apa nih, misalnya lagi putus asa, lagi kesel, lihat putus asa, kesel. Jadi keikut, ya ternyata benar ya gitu. Ternyata yang putus asa bukan cuma saya, di luar sana banyak gitu. Saya belum ada apa-apanya, kenapa saya harus ngeluh gitu dalam hati. Kalau udah dengerin gitu udah tenang gitu. Jadi waktu kemarin saya ngomong ke suami saya, aku diundang loh sayang di podcast. Itu kan suka kamu lihat kan gitu. Iya. Jadi, thank you. Hari ini saya yang banyak belajar dari Monica. Saya yang banyak. Ini motivator luar biasa. Thank you. Satu-satunya saya ngelihat kayaknya di Indonesia yang maksudnya yang sepaham dengan saya, yang motivator yang itu luar biasa baru Mary Riana. Tepuk tangan dulu dong. Thank you. Ntar kita ngobrol-ngobrol lebih banyak ya. Masih membahas SMP. Masa SMP. Oke, thank you sekali lagi. Sama-sama. Sukses selalu. Sukses juga. God bless you.